Yo, balik lagi. Sekarang kita masih sama Om Feldani. Kita mau bahas lebih detail tentang dia bisa dibilang Mobdin nggak ya? Bisa dibilang how you call this actually? Like event car? Bukan event car. Ya bukan event car. Lebih ke launching event car aja. Oke, launching launching car lah, boleh dibilang launching majalah diecast nih. Iya, apa ya? Saya nggak kasih nama ini. Nggak kasih nama. Cuman pada saat kita bikin, kita pengen. And then lu nggak apa? Maksudnya kayak pertama kali waktu launching ini, and then sampai sekarang kan lo ngerasain tuh kan, ngeliatin juga kan perputarannya pindah tangan sampai ada nilai tripnya semua segala macam. Bahkan orang bule itu pada nanyain tentang mobil ini gitu kan. There's a story behind this car. Kira-kira nih Om yang pengen gua tanyain, it's gonna be the second event car? Sebetulnya udah ada yang second event car, yaitu ini yang Ferrari. Oh, oke, so third. The third itu kembali lagi ya, semua kemungkinan itu selalu ada. Ya kan? Gue suka jawabannya. There's always possibility. Aman banget guys, jawabannya aman banget. Ya, there's always possibility, ya kan? Kalau momennya itu ada, why not? Why not? Gitu loh. Selalu saya. Karena bagi saya itu momen tuh lebih penting. Okay. Momentum itu lebih penting. Karena memang si kuning ini, si Chevy Bel Air ini kan pas momennya tepat banget ya. Iya. Castingannya lagi heboh gitu kan, and then lu buat limited ini in the special event yang menurut gua everyone know gitu kan, Indonesian Diecast Expo waktu dia launching. Nah, bisa ceritain nggak Om yang si Ferrari 2 ini yang ada di depan kita nih? Ini ceritanya gimana Om? Oke, jadi setelah mobil yang satu ini keluar ya kan, and then kita kan tadi saya bilang, kita come up dengan 2017 itu adalah ya kembali lagi sebenarnya sih karena faktor saya suka Ferrari juga dan kebenaran lagi again momentum 70 tahunnya Ferrari di dunia anniversary. Kita sebagai pemain diecast juga ingin berkontribusi lah kecil-kecilan terhadap dunia Ferrari gitu kan, sehingga kita bikin yuk, dan saya yakin banyak teman-teman pemain diecast yang suka koleksi Ferrari, bahkan ada komunitasnya FDOCI kan. Nah, dan saya yakin pasti akan diserap lah kasarnya gitu kan. Jadi yuk kita bikin diecast majalah edisi khusus Ferrari 70 tahun special edition 2017. Ya. And then to make it more special, you launching dan kita akhirnya bikin lagi. Ini limited berapa? Jadi gini, saya bukan satu model pada saat itu. Yang pasti beberapa Ferrari. Jadi ada 5 mobil. Jadi kan ada 5 mobil Ferrari yang boleh dibilang tuh semacam kayak di dunia diecast 164 ya. Di 18 juga. 18 apa? Jadi ada Ferrari pertama 250, and then abis itu F40, F50, Enzo Ferrari, and then La Ferrari. Itu kan 5 kayak semacam apa ya? Pilarnya Ferrari gitu, kayak kalau 599 enggak ya? 599 kayaknya enggak deh. Kayaknya 250 itu lebih ini ya. Kayaknya itu urutannya kayak gitulah yang saya pernah tahu ya. You know better than me lah. Anyway. Nah, akhirnya saya punya 5 itu dan masing-masing 2, and then 599 La Ferrari, F40. Nah, saya waktu F40 itu saya bikin edisi khusus lagi, poster. Jadi posternya difoto beneran oleh kita. F40-nya punya Om Yudi pada saat itu. Itu amalgam atau pocher. Jadi 18. Gede. Ya kan, F40. Dan kebenaran F40 itu umurnya waktu itu umur 40 tahun. Gitu loh. Jadi pas 70 momen lagi 40 tahun. Pas saya lihat, wah, F40 ini ulang tahun juga ke 40 di tahun 2017. Kita foto, kita bikin edisi khusus, dan mobil diecast-nya kita tempel di frame-nya. Dan kita lelang di ide. Yang menang Om Dava. Oh, of course. Om Dava. Dan itu ada di sana gitu. Dan kembali lagi ini kita selalu kalau keluarin mobil dinas itu dilelang berapa? Waktu itu Om Dava menang di 3,5 juta kalau nggak salah. Oke. Sekitar 3,5 juta dia menang sama poster, sama mobil semuanya. Nah, ya setiap kita launching mobil, misalnya kita ngeluarin mobil tuh kita nggak pernah jual. Kita selalu, selalu memang dipaketin dengan apapun itu. Orientasi kita tuh adalah pembaca, Jadi kita selalu pengen memberikan apresiasi kepada pembaca, selalu.
Selalu, karena bagi saya itu pembaca poinnya di situ ya. Iya, karena pembaca itu udah beli majalah loh, gitu loh. Dia udah spend money untuk beli majalah saya yang boleh dibilang nggak ada apa-apanya gitu kan. Nah, tapi untuk mengapresiasi mereka untuk beli itu, bagi saya itu untuk menghadiahkan mereka itu kesenangan buat kita gitu loh. Kita hadiahin mereka gitu. Jadi itulah yang membuat. Jadi kita nggak pernah jualan diecast, kita jualan core business kita majalah. Ya udah stay itu yang sulit tuh. Dimana ketika memang bukan diperjualbelikan, memang mereka like special edition, release limited, itu yang menurut gua justru di pasar trade yang udah punya itu kan kinda little bit unique gitu kan, unik banget gitu. Dan ya makanya itu kita nunggu sesuatu yang seperti itu. Memang yang di diecast sendiri nothing commercial about it. Memang yang dibawa diusung adalah si majalah diecast Indonesia ini. Nah, kita mau mundur sedikit nih Om. Ini kan di box ini ya, ini limited edition yang cuma ada 2 di dunia. Ini kan ada 4 majalah yang pernah di launching sebelum yang Ferrari itu. Betul. Bisa diceritain dikit nggak Om? Dari yang pertama, yang kedua. Jadi kita ngomong ini yang pertama ya, karena yang prototype itu kan yang 0. 0 ya. So you like the prototype things like that ya? Bisa ceritain nggak Om? Jadi yang pertama yang ini ya. Ya. Nah ini konsepnya sendiri dari 4 majalah yang pernah diterbitin majalah Diecast Indonesia ini, itu berkonsep atau memang dia go with the flow? Di nomor 1 nggak ada konsep. Nggak ada konsep. Basically no konsep. Nggak ada konsep. Jadi kita cuma hanya kayak duduk bareng. Oke, lu mau ngeliput apa? Lu mau ngeliput apa? Lu mau ngeliput apa? So it's like you just collect everything up. Collect aja, put it together, then sell it. Cuma kayak gitu. Dan tapi justru itu berhasil. Yang pertama itu kan membuat orang, makanya ada yang kedua, ada yang ketiga. Iya, ya itu dia. Kembali lagi, saya juga nggak tahu. So I mean like itu bisa dipertimbangkan juga for your next move, right? I mean like dari yang kolek itu justru ada. Makanya kan the plan is there is no plan. Oke. Saya ada di majalah ini. Ada, ya kan? Pokoknya Om Mike yang pertama kali saya hubungi, ya makanya dari the plan is there is no plan artinya apa? Yang teman-teman dekat-dekat yang keinget dulu itu penting, makanya networking, berteman, berbuat baik itu penting gitu loh buat saya. Jadi waktu itu saya ngubungin 2016 Februari. Bahkan waktu itu kenapa kita pilih mobil ini koleksinya si Jalu. Jalu Sinden Tosca ini dia penyanyi sekaligus juga kolektor di Bandung. Bahkan kita sampai ke Bandung, kita ngeliput di Bandung, kita foto, kita angkat dia. Jalu itu lagunya apa sih yang terkenal pada saat itu? The second one? Kedua, ketiga, keempat mulai berkonsep Om. Nah, itu dia. Mulai ada bentuknya gitu kan. Kalau nggak salah ini salah satu customizer si Om Beck ya? Enggak, ini 118. 118. Oh, berarti yang itu ada yang custom ya? Ada yang custom. Nah, betul. Setelah ini tapi lu liput juga kan? Iya, saya liput di sini atau nggak di sini? Dia di sini apa dia di sini? Kayak gitu. Nah, kita keluar dengan art car. Pada saat itu kita kenapa pengen art car? Karena mengumpulkan sebanyak ada sekitar 30 mobil art car komplit keluaran BMW untuk diliput itu kayaknya nggak semua orang ada gitu kan. Dan kebenaran juga. Jadi lu kayak milih satu tema yang orang tuh penasaran dan pengen baca. Iya, kayak gitu kan. Apalagi di kedua ini masih ada kekhawatiran untuk orang mau baca nggak gitu ya. Kita harus ciptakan itu. Kita harus ciptakan. Sometimes kan kalau misalnya lu udah ketiga keempat, I was like everyone just don't care about the insert. Pokoknya edisi berikutnya gue mesti beli. Iya. Itu dimulai dari yang ketiga. Karena setahu gue ya. Ini yang kedua saya udah pikirin. Ini harus dibeli orang, ini harus dibeli. Nah karena menurut gue waktu majalah diecast yang ketiga keempat keluar itu, gue udah nggak mau tahu isinya apa. Pokoknya keluar gue mesti beli. So it's like the sense of gue udah punya satu, punya kedua, harus punya yang ketiga. Which is tapi lu tetap jaga itu di setiap. Harus berkonsep segala macam. Harus berkonsep. Jadi kita nggak mau juga take it for granted. Quality is number one gitu loh. Quality dan precision. Exactly. Karena ujung-ujungnya kan sebenarnya kalau dibilang dunia diecast sendiri kan is like a small world lah. Like betul. You do something yang asal-asalan. Nggak harus diecast sebenarnya dalam hidup ya. Di semua area yang kita lakukan. Betul. You have to pour your heart into it gitu loh. Karena kalau nggak pour your heart. Ya kan? Nah jadi ini yang foto Om Dadan. Om Dadan. Nah jadi saya waktu itu karena saya
saya nggak punya fotografer, kayak gitu. Saya nggak mungkin sewa fotografer karena kan terbitan saya 3 bulan sekali. Jadi ya sifatnya ini project base, semuanya project base. So 2016 collection ini per 3 bulan. 3 bulan ya? Per 3 bulan, pas setahun. Setahun, ya. Gone. Oke, tapi gini Om, setelah 4 edisi ini, kan 2017 keluar yang edisi khusus. Tadinya kita pengen bermain dengan edisi khusus terus. Setahun sekali. Kapanpun itu, kita nggak punya keterikatan. Pokoknya kita pengen waktu itu setelah, kita nggak usah main reguler deh. Reguler terlalu terbebani gitu kan. Jadi untuk supaya less cost, mendingan kita ngambil main topik aja gitu kan. Makanya kita start dengan Ferrari pas momentumnya di 70 tahun itu. And then sempet Om terbitin yang e-book ya? Oh iya, e-book juga. Gimana transisinya dan responnya? Iya betul. Itu gimana? Ini dia di sini, Diecast Magazine. Jadi kita juga ada sampai edisi berapa kali edisi gitu. Oh ini dia, Diecast Magazine. Nih heavyweight diecast, and then the fastest model scale. Nah ini kita serius gitu loh. Menggarapnya pada saat itu. Ini setelah yang ini? Iya, setelah yang ini semua terjadi, kita tetap ingin mempertahankan existing kita. Bahkan kita sampai ganti logo loh, Mas. Kita sampai bikin logo baru untuk membedakan bahwa majalah Diecast Indonesia is majalah, magazine gitu loh. And then kita goes to the... Ini berapa sempat kali keluar yang e-book ini? Yang tercetak 2, kayaknya sampai 3 deh. Ada 3? Nah, ada 3. Oke. Nah itu gratis bahkan. Nah makanya saya dulu sempat berpikir juga, jualannya nggak perlu jual. Saya bisa kasih gratis dan saya bisa untung. Kenapa nggak saya lakukan? Saya udah punya konsep itu pada saat itu. Tapi ya, again gitu loh. Pada saat... karena gini loh Om, kembali lagi. Saya ini salah emang dari udah awal. Saya nggak punya tim khusus yang mikirin ini top. Gitu. Itu kesalahan in the future, you know what to do. Oh, tahu banget. Saya udah tahu. And how big your passion for the next project? Wah, limitless. Okay, that's 2 questions. Satu, menurut Om majalah Diecast Indonesia, include the e-book, lu udah achieve apa aja? For your personal, and buat lu punya apa ya? Lu udah capai apa aja menurut Om gitu? Is it you already puas gitu? Di luar dari strategy planning buat marketingnya ya? Masalah puas atau tidak itu memang saya tidak merasakan langsung. Gitu. Oh, you belum dapat? Bukan belum dapat gimana, tapi saya at least minimal I'm happy. Because you happy to do it. Iya, dan mungkin yang membuat saya kembali lagi mudah-mudahan nggak sampai salah gitu. Ya minimal saya pernah punya legacy di dunia diecast. Oh iya, minimal saya majalah Diecast Indonesia ya pasti. Saya pengen punya kontribusi di komunitas yang hebat ini gitu loh. Saya pingin gitu loh dengan cara saya majalah Diecast Indonesia. Udah, that's it. Bagi saya itu udah more than enough. And then in the future saya pengen komunitas diecast ini di Indonesia lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan cita-cita saya dan cita-cita majalah Diecast Indonesia juga dari awal tuh kita pengen punya brand Indonesia. Untuk diecast sebenarnya udah happen, udah iya, tapi terwujud dong. Apa maksudnya? Ya udah terwujud dong. Yang lo bilang ada di Indonesia ada brand. Enggak, saya mau mobil buatan Indonesia. Oh, you mean the real diecast. The real diecast. Then we talk about industry. After that, gitu loh. Sekarang kita belum bisa ngomong industri diecast. Karena semuanya, seperti yang Om omong juga, semua 90%, bahkan 100% merek masih dari luar gitu. Kenapa nggak? Saya udah pernah ketemu sama Indonesia belum ada. Saya udah pernah ketemu sama Forspeed, sama Om Hilton. Saya challenge dia, Om jago bikin gelang, cincin, dan Om udah Forspeed siapa sih nggak kenal di dunia aksesoris? Metallica, Sepultura, pakai brand-brandnya dia, Forspeed. Saya bilang, saya challenge sama dia, Om, dunia diecast Indonesia itu gede dan gila, gue bilang. Once kita bisa proper presenting our own product, itu bukan sesuatu yang mustahil untuk kita menjadi tuan rumah sendiri. Nah gitu, ya kan? Kenapa enggak? Kita ekosistemnya udah ada. Ekosistem, kita bicara ekosistem. Makin besar loh. Ya, seller,
customizer, It's growing. a buyer, majalah, whatever, you name it, di dunia diecast udah ada. Tinggal mobilnya aja belum ada, ceplok, ada itu, boom, selesai. Karena menurut gua kayak kita bahas hari ini majalah diecast ini mungkin yang anak-anak milenial sekarang mungkin belum pernah pegang bukunya segala macam. That's the reason kenapa ini nggak pernah tua, ini nggak pernah jadi sesuatu yang menurut gua tuh apa ya bakal dilupain. Bahkan ini kayak gua bahas hari ini mungkin orang jadi lebih penasaran majalahnya kayak gimana sih, gitu kan? Pengen megang nih, gitu kan? Pengen kenapa sih bisa jadi bahan yang anak-anak diecast tuh mau beli? Itu kan ini udah nggak ada di pasaran. Ya. You know what I'm saying? Like mereka pasti nanti, menurut gua nih animonya ketika you decide to bukan start over ya, you decide to continue your legacy. I mean like gua rasa yang ditampilkan dan dibagikan buat diecast Indonesia is gonna be animonya beda. Nah, pertanyaan kedua, Om, apa sih kerinduan lu yang rasanya kemarin tuh kurang banget? Is it like kita ngomong belak-belakan aja? Iya. Menurut lu kurang disupport atau yang menurut lu yang lu harapkan gitu? Kan gini, lu punya dream nih so big. Buat gua tuh nggak semua orang mikirin itu gitu loh. And then lu punya misi khusus yang lu buat diecast Indonesia gitu kan. Sedangkan kita anak-anak diecast belum tuh mikirin sampai ke sono gitu. What you guys did dari timnya Om dan Om sendiri gitu? Ayo dong, gimana diecast Indonesia? Apa sih kerinduannya? Sebetulnya so far they're doing great. They're doing great So far. for this magazine. Oh iya, pada saat itu jangan salah. Saya appreciate banget dan saya terima kasih dengan teman-teman diecaster. Bayangin pada saat saya ke swap meet, buka bagasi saya jual, orang beli 4, beli 5. Satu dibuka kayak blister. Satu dibuka plastiknya untuk dibaca, 4 disimpan. Itu masih banyak yang saya yakin mungkin ada beberapa. Dan waktu itu saya kerja sama juga sama Ical juga ya kan untuk mau Mical juga Mical. Ini. Jadi itu seneng gitu loh. Dan ini masih kayak ibaratnya apa ya? Kayak new toy buat mereka gitu kan. Dan gue keep up the momentum terus sampai edisi keempat, dan kita selalu datang dengan fresh idea, art card, karena buat bikin sesuatu yang fresh ini nggak gampang. Ya kembali lagi, if you pour your heart into it, there's nothing obstacles that can stop you gitu loh. Itu semua bisa terlewati dan lu nggak sadar bahwa lu tuh udah jatuh sebetulnya. Tapi karena kita melakukannya dengan senang hati, ya kan, for fun, jadi ya luka-luka itu cuma hanya sebuah scratch aja gitu kan. So means ya we never know. We never know. Aman lagi dia, guys. Iya. Jadi kerinduan terbesar lu apa ke depannya nih? Kerinduan terbesar gue on behalf majalah diecast Indonesia. Kerinduan gue adalah gue pengen banyak bercerita lagi. Gue masih banyak yang gue banyak hal-hal yang ingin gue ceritakan lagi mengenai dunia diecast ini gitu loh. Jadi kalau gue lihat nih sebenarnya lu itu bukannya di stop sih, cuman kayak lu kayak di bendung, udah mau penuh gitu, cuman tinggal ditarik sekatnya doang, udah belum banjir bandang. Banjir bandang means good, like idea just come up like that and everything just. Itu kembali lagi ekosistem kita udah bagus. Bisa dari 1 tahun 4 kali jadi 1 tahun 6 kali. 12 isi. So that's your biggest dream. Why not? Yeah. Karena gue lihat kayak orang bikin konten kreator ya. Kemarin gue ngobrol juga sama youtuber, dia bilang gue nggak mau disebut youtuber, gue mau lebih disebut kayak konten kreator. How to make content itu memang nggak gampang. Tapi ketika lu suka, yang orang lain nggak pikirin bisa lu pikirin. You know dan itu sekarang benar-benar terbukti Om. Sangat terbukti dengan apalagi dengan kemarin kita akan kejadian. Bukan sampai sekarang ya yang stay at home. Jadi orang punya more time. Dan di situ yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran. Kayak gue juga sekarang ya bukannya gue ninggalin diecast, nggak mungkin gue tinggalin. Tapi sekarang gue bukan lebih fokus, ada mainan baru lah, main sepeda. Nah dari I've been watching your Instagram. Jadi gue ngeliat, wah ini sepeda juga something yang challenge gue gitu kan. Bahkan gue sampai sedikit-sedikit sekarang jadi biker ya? Ya, You used to be
lebih baik. Oh iya, dulu gue memang demen sepeda dari dulu. Jadi kayak bring back the memory lagi gitu. Dan jadi memang kalau menurut gue you have to make time gitu loh. The time is not coming to you. Gitu. You have to make your own time and then you put your heart, then it happen. That's it. Nggak perlu pusing-pusing kepala. Itu sesuatu yang simple tapi very deep, Om. Jadi kita dengan ngomongan Om Feldani ini, gue sendiri jadi gue sangat-sangat optimis ya dibilang. Oh iya. Sangat optimis buat kemajuan majalah Diecast Indonesia sendiri dan buat kemajuan Diecaster Indonesia, karena ketika Diecaster didampingin sama media, sama segala aspek ya, kayak misalnya YouTuber, itu pasti mendampingi Diecaster dengan review dan segala macam, itu membuat Diecaster jadi nggak stuck gitu. Iya. Dan dengan dunia majalah ini, dengan dunia yang media lain yang seperti Om sudah gelutin, dan nggak semua orang bisa ini dengan keahliannya Om Feldani dengan tim, gua rasa membuat dunia Diecast akan makin lebih seru lagi, guys. Jadi Omers yang punya kerinduan yang sama, ini jadi kerinduan gua nih sekarang. Majalah Diecast Indonesia is gonna be on Indonesia again. What year? Until 2021. No, we're gonna pray for you, man. So you have to be specific. Until we meet again. Alright, I mean like gua behalf on Diecaster ya, kita sangat rindu banget dengan majalah ini, dengan ide-idenya Om sendiri, karena 2021 bagus. Karena naik 2021. Yeah, it's gonna be a good year. Well, every day is a good day. Oh yeah, of course. But today is better than yesterday. Yeah, at least. Alright, guys, sebelum kita tutup, Om Feldani ada yang mau disampaikan nggak buat Diecast Indonesia? Mungkin it bring you memories. Ya itulah, kenangan-kenangan itu pasti menyenangkan. Tapi kembali lagi, kenangan itu jangan terlalu banyak di ini, karena kita nggak tinggal di kenangan itu. Kita bukan tinggal di dimensi kenangan itu. Kita tinggal di. Kita nggak lagi ngomongin itu ya, brand kopi ya. Oh ya Allah. Ya oke lah, kalau menurut gue so far yang terjadi sekarang di dunia Diecast tuh udah hebat-hebat gitu kan. Om Mike udah ekspansi ke dunia YouTube juga, ke masih media belajar juga. Oh no, ekspansi itu penting gitu loh. Jadi pengembangan diri itu penting, ekspansi. Karena memang kita harus stretching terus gitu loh. Nggak boleh kita cuma segini doang. Kita harus stretch. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Dan itu yang diharapkan juga buat Diecaster kita untuk lebih ini lagi, stretching aja horizon-nya gitu loh. Apapun kesukaan kalian gitu kan, kesukaan Anda di dunia Diecast apapun, baik itu customizer, baik itu seller, buyer, apalagi reviewer, kayak Om stretching terus. There's so many aspek yang bisa dilihat sih. View-nya banyak banget buat di Diecast ini sendiri. Iya. Industrinya is very good. Iya. Customizer-nya gila-gila. Gila, kita salah satu yang the best yang diperhatikan. Seperti yang tadi Om bilang kan, salah satu yang pernah ke convention di US itu adalah majalah Diecast Indonesia sendiri. Which is nggak menutup kemungkinan kita bisa bawa bendera kita untuk menunjukkan apa ya, kayak Indonesia tuh love Diecaster ya, mencintai Diecast tuh bener-bener gitu. Well, alright guys, thank you for watching, dan gue yakin banget, karena gue yakin gue juga dapat informasi yang banyak ya. Udah lama nggak ketemu juga sama Om Fel, kita ngobrol silaturahmi, kita ngobrolin yang dia banyak juga buka-buka rahasia gitu. Gue juga bisa curhat gitu kan. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, share, biar kita bisa kasih konten-konten yang lebih banyak lagi dan lebih keren-keren buat Omers semua. Nah, biasanya kita tutup dengan salam gas Omers. Oh siap. Salam gas Omers. Peace. I'm out.